Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa memahami makna sholat dan zikir. Yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Dan yang ketiga, kita bisa memahami hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu makna sholat. Jadi, sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dalil perintah sholat itu ada dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya, maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Selanjutnya, kita harus memahami ketentuan pelaksanaan sholat, di mana ketentuan pelaksanaan sholat ini kita harus mengetahui syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, yang pertama, syarat wajib sholat itu adalah tentunya beragama Islam, balik atau sudah dewasa, dan tentunya berakal. Sholat bagi orang gila tidak ada kewajiban baginya. Nah, syarat sah sholat yaitu yang pertama memasuki waktu sholat, suci tentunya dari hadas dan najis, yang ketiga menutup aurat, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi zikir. Nah, zikir menurut bahasa artinya mengingat. Zikir secara istilah artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Dalil tentang zikir itu ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, bagaimana caranya kita berzikir? Yang pertama adalah zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarru atau merasa dirinya hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang berzikir harus menampakkan sikap tawadu kepadanya. Yang kedua adalah zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zikir dengan ucapkan yang berisi keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti tahmid, tahlil, dan takbir. Yang terakhir, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir perbuatan. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa sholat itu meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela? Nah, kita harus pahami ya, bahwa dengan sholat maka akan tumbuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dan menjaga diri dari siksa api neraka.
sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Bagaimana hikmahnya? Tentunya dengan kita melaksanakan sholat dan zikir, maka kita akan merasakan hubungan antara manusia dan dengan Allah akan terjalin dengan baik. Yang kedua, manusia tidak takut menghadapi persoalan hidup karena ada Allah baginya. Dia menghadirkan Allah dalam hatinya dalam setiap permasalahan dalam hidupnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis adanya pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki sikap hati-hati karena merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, menjauhkan diri dari sikap perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah dan jujur. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah? Tentunya yang pertama adalah kita harus memahami manfaat sholat dalam kehidupan yang menjadikan hati tenang, bersyukur, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat dan zikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah menunda sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka bersegera untuk melaksanakan sholat. Dan yang keempat, kita harus menyadari bahwa kita akan kembali ke akhirat. Jangan sampai kesibukan dunia menyebabkan kita malas untuk beribadah. Selanjutnya, sholat dan zikir dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapat pujian sesama manusia atau terlihat baik di hadapan manusia. Dan yang terakhir, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri. Oke, sekian untuk pembahasan tentang sholat dan zikir hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.